Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat belajar walaupun dari rumah. Dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3, subtema kedua, pembelajaran ke-1. Ayo, semangat belajarnya. Pada pembelajaran subtema 1, kita sudah banyak pengetahuan dan pembelajaran tentang para tokoh-tokoh penemu yang mampu mengubah dunia. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, berikut ada teks eksplanasi ilmiah. Mari kita baca anak-anak. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat sekarang yang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks eksplanasi barusan, kita cari informasi pentingnya pada diagram berikut. Nah, seperti pada pembelajaran sebelumnya, pada paragraf 1 itu tentang topik masalah, paragraf 2 deret penjelas, paragraf 3 berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, berikut ada alternatif jawaban yang sudah Ibu temukan. Paragraf 1 topik masalah, penemuan televisi oleh John Logie Baird. Paragraf kedua deret penjelas yaitu prinsip kerja televisi, yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Paragraf 3 tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Dengan mengisi diagram tentang teks eksplanasi ilmiah, kita dapat mengetahui informasi penting yang ada di dalam bacaan. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, coba kalian perhatikan kembali anak-anak. Di situ ada penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Kali ini tidak akan kita bahas mengapa kok ditulis miring ya. Tapi kita temukan saja karena
tulisan-tulisan yang bercetak miring ini akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Kalian tulis, kemudian kita simpan. Sekarang kita perhatikan dari paragraf 1. Nah, manakah yang bercetak miring? Ini ada pada kalimat kedua, yaitu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada pada kalimat ketiga, yaitu di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Selanjutnya di kalimat keempat, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, sekarang kita cari di paragraf kedua, apakah ada ya? Paragraf 2. Ternyata di paragraf 2 tidak ada. Di paragraf 3 juga tidak ada. Berarti ada di paragraf 1 ya. Kita temukan 3 kalimat bercetak miring. Nah, kita tulis di dalam tabel ini. Nah, kita simpan dulu demi untuk pembelajaran berikutnya yang akan kita bahas. Anak-anak, setelah membaca tentang televisi, penemuan televisi, kita tahu bahwa televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari. Bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat ya? Nah, anak-anak, berdasarkan pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku, nah kita cari pengaruh positifnya apa, pengaruh negatifnya juga apa, beragam informasi dari televisi itu apa yang kita dapat. Nah, di sini kalau pendidikan tuh seperti apa ya? Di situ juga ilmu pengetahuan. Nah, kita isi diagram-diagram ini berdasarkan manfaat baik positif maupun pengaruh negatifnya bagi kita. Nah, berikut sudah ada alternatif jawaban yang Ibu temukan. Ya, kalian perhatikan. Nah, ini beragam informasi dari televisi itu bisa berita, film, talk show, sinetron, acara hiburan. Pengaruh positifnya, nah ini untuk dunia pendidikan sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Nah, jika bagi ilmu pengetahuan, menambah wawasan pengetahuan umum. Nah, pengaruh negatifnya adalah dari pendidikan, pengaruh negatifnya menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, dan merusak moral. Untuk ilmu pengetahuan, pengaruh negatifnya adalah mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Nah, itu adalah pengaruh positif dan pengaruh negatif dari televisi bagi kehidupan masyarakat. Nah, kita harus pandai-pandai dalam menonton acara atau tayangan televisi anak-anak. Jika tayangan itu tidak untuk anak-anak, lebih baik kita jangan menonton. Harus didampingi orang tua ya jika menonton televisi. Nah, sekarang renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Nah, apa ya rencana ke depannya kita agar lebih bertanggung jawab dalam menonton tayangan televisi? Nah, berikut sudah ada beberapa alternatif jawaban anak-anak. Nah, ini adalah rencana ke depan agar kita bertanggung jawab dalam menonton tayangan televisi. Yang pertama, tidak menonton televisi terlalu lama. Yang kedua, mematikan televisi ketika waktunya belajar. Ketiga, meminta bimbingan orang tua dalam memilih siaran. Keempat, tidak meniru hal buruk yang disiarkan. Nah, itu merupakan rencana buat masa depan sehingga kalian bertanggung jawab dalam menonton televisi. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai.
Nah, anak-anak, coba kalian lihat kembali daftar alat dan bahan kalian pada pembelajaran sebelumnya yang akan kalian persiapkan untuk membuat rangkaian lampu paralel sederhana. Nah, sekarang selesaikan rancangannya. Kita rancang dulu seperti apa rangkaian paralel. Kita baca dulu petunjuk-petunjuk dari rangkaian lampu paralel sederhana berikut, anak-anak. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau yang dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Ini perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel, anak-anak. Kalian perhatikan, jika rangkaian seri itu lampunya berjejer ya. Jika lampu satu mati, yang lampu satunya juga ikut mati karena arus listriknya terputus. Yang ini ada rangkaian paralel. Nah, kalian nanti buat seperti ini gambarnya, atau punya rancangan lain. Nah, rancangannya kalian letakkan di kolom di bawahnya ya. Kemudian setelah kalian merancang, nah, kalian buat rangkaiannya ya. Ikuti panduan keselamatan kerja juga, sama seperti pada waktu membuat rangkaian seri sederhana. Selain itu, kalau sudah lampunya sudah terbuat, sudah rangkaiannya sudah jadi, kalian buat laporan seperti pada saat membuat rangkaian seri sederhana ya. Sama ya, namanya laporan kegiatan percobaan. Ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, dan langkah-langkah kerja serta kesimpulan. Nah, sama mirip dengan yang pada rangkaian seri kemarin. Nah, ini beberapa alternatif membuat laporan ya. Nama percobaan yaitu membuat rangkaian lampu paralel sederhana, anak-anak. Tujuan percobaan yang pertama mengenal rangkaian dasar listrik, kedua mengetahui proses aliran arus listrik rangkaian paralel, ketiga melatih kreativitas. Alat-alat yang diperlukan yaitu alatnya tang dan cutter, bahannya papan triplek, bohlam, fitting lampu, saklar, baterai, kabel, lem, dan isolasi. Langkah-langkah kerja: 1. Membuat tanda pada triplek untuk menentukan titik letak masing-masing komponen. Kedua, tempelkan dudukan baterai, saklar, dan fitting lampu di triplek sesuai titik yang telah ditentukan. 3. Kupas ujung kabel dengan cutter lalu sambungkan ke terminal positif dudukan baterai. 4. Potong kabel tadi sesuai jarak dudukan baterai dan terminal ke saklar, kupas ujung kabel tersebut. 5. Ambil kabel lain lalu kupas ujungnya, kemudian sambungkan kedua ujung kabel yang baru saja dikupas. 6. Hubungkan sambungan kabel tersebut ke terminal input saklar. Kemudian potong kabel tadi sesuai jarak saklar dengan terminal input fitting lampu 1. Kupas ujung kabelnya dan sambungkan ke terminal input fitting lampu. Kupas ujung kabel untuk disambung ke terminal output saklar, kemudian sambungkan ke terminal input fitting lampu 2. 8. Dari terminal output fitting lampu 1, ambil kabel untuk disambungkan ke terminal output fitting lampu 2, namun jangan disambung dulu. 9. Ambil kabel lagi untuk menghubungkan terminal output fitting lampu 1 dengan terminal negatif baterai. Kemudian sambungkan kedua ujung kabel yang menuju terminal output fitting lampu 1, lalu sambungkan ke terminal output fitting lampu 1 tersebut. 10. Tempelkan sedikit isolasi ke setiap sambungan kabel. 11. Pasang lampu ke masing-masing fitting lampu dan pasang baterai ke dudukan baterai. 12. Rangkaian selesai dibuat. Untuk kesimpulannya yaitu rangkaian paralel membuat arus listrik mengalir dalam 2 jalur. Jika salah satu lampu dimatikan, lampu yang lain tetap menyala karena masing-masing lampu terhubung ke sumber listrik secara langsung. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah membuat rangkaian paralel, kalian foto, kemudian setelah selesai kalian kirim ke guru kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, coba kita renungkan. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi atau bakat yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, anak-anak,
Pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti pelajaran sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya anak-anak. Mohon maaf jika ada penjelasan dan pembahasan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.